Gimana caranya menggunakan Google Flow? Nah, Google Flow tersendiri dia sudah ada ya, sudah tersedia di Indonesia. Jadi kalau untuk beberapa bulan yang lalu itu belum, jadi masih tersedia di beberapa negara. Sekarang bisa dijalankan di sini. Bahkan itu duluan sebenarnya Flow itu pas aku lihat itu pertama kali itu dia itu barengan sama VO ya teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah VO yang dia itu kita bisa langsung ke Google Gemini gitu ya teman-teman, dan di situ kalau misalnya kalian itu berlangganan Pro, nah dia akan ada Google VO. Jadi sebelum kita itu ngebahas tentang Flow terlebih dahulu, di sini kalian perlu pahami bahwa di sini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Flow ini dia ada yang namanya Nano Banana teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kalau kalian itu lihat di sini Flow itu kita bisa menjadikan sebuah gambar itu menjadi video yang dia bisa bergerak gitu ya, atau dari sebuah frame itu nantinya biar bisa digerakkan dan sebagainya. Tetapi untuk melakukan generate frame tersebut kita bisa manfaatkan yang namanya Nano Banana itu. Nah di sini itu di bagian Labs Flow ini dia itu udah ada dua ya, jadi di samping ada Google Banana dan itu bisa menggenerate image dan itu nanti bisa diteruskan ke generate video teman-teman. Sebenarnya di sini tuh tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi yang membuat ini tuh kayak harus berhati-hati itu adalah karena ketika kita itu melakukan generate itu dia akan mengurangi kredit. Nah ini untuk yang pro biasa saja di sini kita mendapatkan 1000 ya, 1000 kredit teman-teman. Nah jadi di sini aku beritahukan rule yang kita sudah riset di sini gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada beberapa teman-teman di sini. Ini ada tampilan Google Flow ya di sini Flow. Ini ada beberapa project ya. Jadi ini modelnya itu ada project teman-teman. Jadi kita bisa mengkelompokkan. Misalnya kita membuat sebuah cerita dan yang berkaitan ya atau satu konten di situ bisa kita buat jadi satu project. Ya ibarat kata kita itu buat kayak editing video ya kayak gitu di mungkin kalau kalian itu kayak Adobe Premiere ataupun DaVinci Resolve dan sebagainya itu kan new project ya teman-teman. Jadi nantinya bakal resource-nya ada di situ semua. Nah begitupun juga di sini dia bisa dikelompokkan kayak gini, dan ini kalau kalian lihat ini ada beberapa style. Jadi secara default sebenarnya untuk Flow ini kalau misalnya kalian itu kayak mau bermain Google VO kayak gitu teman-teman, kalian mengetikkan prompt kayak gitu ya, sebenarnya perintah kalian tuh mau apa sih, imajinasi kalian tuh mau ngapain itu di situ. Nah itu sebenarnya secara default kalau ini ya, jadi produk-produk Google itu dia lebih ke objek manusia teman-teman. Entahlah kenapa kok itu bisa terjadi. Jadi di beberapa layanan yang lain dari AI yang lainnya itu enggak ya, jadi enggak ke objek manusia. Tetapi di sini mesti secara default kalau kita tidak memberikan style di situ itu mesti ke manusia asli kayak gitu teman-teman. Ya kita tahu bahwa si Google sendiri kan dia juga ada platform YouTube ya teman-teman kayak gitu. Ya jadi mungkin kita nggak tahu juga itu dari mana seperti itu dan bagaimana ya. Di YouTube sendiri juga ada ya itu kalau misalnya untuk video itu mau dibuat jadi training AI itu juga ada opsinya gitu teman-teman. Nah, tapi kita nggak tahu ya seperti apa di belakangnya itu teman-teman. Tapi dari pengalaman kita selama ini itu mesti secara default kalau kita tidak kasih style di situ mesti langsung ke objek manusia yang di generate teman-teman. Jadi kayak gampang banget ya mengenerate objek manusia asli ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah kalau kalian lihat di sini ini adalah generate yang paling gampang teman-teman. Jadi ini kita mengenerate dari sebuah teks ya, sebuah teks. Kalau kalian lihat di sini kita akan coba klikkan teman-teman. Nah ini bukan dari image ya, jadi ini langsung kita generate dari sini nih, kita generate dari text to video. Nah tetapi kita kasih style ya, kasih style kayak gini teman-teman, seperti ini. Dan Son, HP baru ya? Apa sih kau? Kenalan dong. Yo iya, nggon maaf. nah di sini ketika kita tidak memberikan instruksi yang jelas, misalnya di sini sebuah percakapan itu misalnya nama 1, nama 2-nya itu tidak jelas atau berbeda-beda, itu dia akan bingung. Jadi dia akan numpuk-numpuk teman-teman. Son, HP baru ya? Apa sih kau? Nah, harusnya di sini sudah ini yang ngomong harusnya, tetapi ini berbeda karena di sini nih kalau kalian lihat ini aku memberikan di sini tuh kan ini sondi ya. Terus di sini tuh ada W, ini cuma dikasih W sama tulisan kayak gini tuh dia tidak tahu. Jadi harus benar-benar dia nama dan tidak terlalu panjang teman-teman, karena memang untuk generate kayak gini tuh dia dibatasi hanya 8 detik ya. Kalau untuk si produk Google entah itu dari VO ataupun di Flow ini juga sama aja teman-teman. Jadi dua itu, dan ini tanpa menggunakan referensi style, cuman di sini kita kasih stylenya teman-teman. Di sini kayak tulisan style di bagian sini. Stylenya yang tadi teman-teman nih, buatlah dengan style anime kayak gitu. Ini kalau enggak dia akan generate manusia tuh teman, jadi kayak orang ngomong gitu ya teman, seperti itu. Dan itu aku agak menghindari ya hal itu teman, jadi seperti itu. Kenalan dong. Yo iya. Nah, Itu kan seri entry level semua. Kau nggak tergiur flagship? tuh ini kebalik-balik teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalnya kepanjangan maka dia akan bingung sih AI ini. Jadi paling enggak di sini kalian harus mengatur ya, kalau percakapan tidak terlalu panjang, paling 2-3 baris itu udah terlalu ini. Semakin panjang kata-kata kalian di situ maka dia akan cepet ya teman-teman, dan semakin pendek itu nanti dia akan lebih tenang
tenang gitu dan lebih bagus untuk kualitasnya seperti itu. Nah, secara default di sini kalian bisa melakukan generate yang tadi tak bilang ya, Nano Banana-nya itu di sini ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini tuh kalian mau, ini kan kalau kalian lihat Nano Banana Pro. Jadi modelnya di sini sebenarnya untuk menghemat ya, karena di sini untuk Nano Banana ini dia tidak ada kredit yang dikenakan teman. Jadi ketika kita mau membuat image dia tidak ada kredit yang, nah di sini kalau kalian lihat ya, it's generate use null credit ya, seperti ini based on your setting. Jadi kalau misalnya kita generate 4 pun juga sama, dia 0. Nah mungkin ada batasan ya teman-teman untuk jumlahnya. Nah tetapi di sini saya rasa ini jauh lebih aman ketika kalian itu mau mencari konsistensi. Jadi di sini nanti kita generate dulu, setelah itu di VO ini nantinya kalian bisa create frames to video seperti ini teman-teman. Kalian import ya, seperti ini, upload ya, nanti dimasukkan ke sini gitu ya, sebagai referensi, dan kalian tinggal kasihkan di situ ya untuk entah itu dia mau ngomong apa kayak gitu ya, terserah di situ nanti promnya yang kalian buat teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat promnya? Sebenarnya di sini untuk berbagai macam layanan AI seperti ini tuh dia sebenarnya kita tidak harus pakai bahasa Inggris ya, karena di sini kan memang goalnya adalah ketika kita itu mempunyai imajinasi sesuatu itu kita bisa masukkan di situ teman-teman. Jadi misalnya kita membuat sebuah cerita ya, tinggal kita kasihkan kayak kita itu memberikan mandat ke mungkin ke karyawan ataupun ke orang ya mungkin mau mengerjakannya gitu teman-teman, kayak gitu. Saya buatlah sesuatu kayak gitu dan nanti kalian jelaskan di situ nanti ngapain kayak gitu teman-teman, dan itu bisa ngalir. Tetapi ya itu tadi semakin banyak perintah itu nantinya akan semakin lama juga memproses. Jadi semakin sedikit dan dia akan to the point gitu ya, misalnya kayak gitu, itu akan semakin cepat. Begitupun juga makanya kenapa kalian itu pakai bahasa Inggris itu nanti, karena ini sebagian besar kan kebanyakan memang dia bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa-bahasa yang lain itu nantinya akan diproses lagi ya, jadi kayak dialihkan gitu ya ke bahasa itu nanti ya, ditranslate ya kayak gitu ke bahasa itu yang dimengerti di situ, dan nanti baru prosesnya agak lama. Nah tapi itu bisa, dan mungkin nanti kedepannya juga di sini bakalan lebih cepat lagi ya teman-teman, karena memang bisa sudah support untuk berbagai macam bahasa kayak gitu. Jadi ini untuk yang kita tidak punya sampel, nah kita bisa back dulu teman-teman. Jadi itu project ya, back project, dan di sini kita memiliki sampel nih teman-teman. Jadi nah ini dia, hal ini yang lebih aku sukai teman-teman. Jadi ketika aku bermain AI kayak gini, jadi kita kan buat sampelnya dulu, kita buat sampel stylenya kita gitu ya teman. Nah nanti kita masukkan ke sini gitu ya teman, seperti itu. Nah tetapi untuk menyingkat hal itu kita bisa kombinasikan dengan Nano Banana ini. Jadi kita bisa kasih sampel gitu ya di situ. Sehingga nantinya dia ketika kita udah generate image baru kita bisa generate frame-nya. Seperti itu, frame ke video itu akan jauh lebih menghemat ya. Jadi meminimalisir kesalahan. Oke, sebenarnya cukup simple, dan kalau misalnya kalian lihat di sini untuk step yang selanjutnya, nah ini kita coba untuk buat sebuah project kecil-kecilan di sini teman-teman sebagai sampel. Dimana kita udah generate image-nya. Karena ini cuman satu orang ya teman-teman, jadi podcast. Nah, di sini kita ngambil dari artikel yang sudah kita miliki sebelumnya, teman-teman. Ini tentang lucid dream. Nah, jadi dari sini, teman-teman, kita buat ini tadi untuk percakapan, bukan percakapan ya. Jadi dia lebih ke membawakan sebuah podcast. Nah, di sini dari yang awal. Nah, ini kan dia modelnya kita udah punya image-nya yang udah di-generate ya, teman-teman. Jadi itu akan lebih menyederhanakan ini ya, sehingga kita tidak mengurangi banyak kredit itu tadi. Jadi per generate ini ketika kita itu mau melakukan generate video teman-teman, di sini frame to video itu dia itu memakan 20 kredit ya kalau kita itu pakai yang terbaru. Misalnya di sini nanti akan ke 4 ya atau yang lebih baru, dia nanti akan ini yang versi 3 dia akan lebih murah lagi ya, 20 kredit lah, 10 kredit gitu. Karena di sini ketika kalian pakai VO2 itu cuma 10 kredit teman-teman, dan tentu kualitas berbeda ya, termasuk ke audionya juga gitu ya. Seperti ini, dan ini ada dua kualitas, jadi ada yang faster jadi cepat, dan ini kalau misalnya kalian itu mau ke kualitas ya, itu kalau yang untuk kualitas di sini saya rasa tidak cocok kalau misalnya kalian itu mau buat sebuah konten yang itu sering dan dia memakan banyak sekali skin. Karena per skin kan 8 detik ya. Nah seperti itu, kalian bisa pakai yang faster. Nah seperti itu sih. Jadi di sini lebih aman ya, kalian itu mainnya satu persatu ya. Jadi untuk promnya itu satu teman-teman, dan ini kalian bisa atur aspek ratio, entah itu ke portrait ataupun ke landscape. Nah gitu teman-teman. Jadi ini bertahap ya. Kalau kalian lihat di sini, ini kan kita udah input ya, input untuk frame-nya. Jadi tinggal kita mainkan saja seorang laki-laki itu sedang podcast buat angle kamera. Jadi ini udah memainkan angle kamera. Kalau sebelumnya kita tidak memainkan angle kamera, jadi langsung saja di situ buat ilustrasi percakapan. Tapi kalau yang ini udah memainkan angle kamera. Semakin banyak kalian itu yang kalian ketahui ya berbagai macam teknis tentang ini, maka itu akan semakin bagus di sini teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini ada salah satu contohnya, ini dalam bahasa Indonesia yang full. Jadi di sini isi podcastnya kayak gini teman-teman.
dan semakin detail itu akan semakin menyingkat ya teman-teman. Jadi agar lebih mudah dipahami ini. Jadi tidak buang-buang kreditnya gitu ya, karena 1000 kredit per bulan kalau habis nunggu bulan depan gitu ya, kayak gitu. Jadi tinggal kalian kalikan saja di situ. Dan ini ada salah satu contohnya. Saat bermimpi secara lucid, seseorang dapat mengendalikan lingkungan mimpi dan Ini sudah memainkan kamera ya teman-teman ya. Jadi udah keadaan main dalam kamera. mimpi sesuai dengan keinginannya. Dan di sini kita udah punya artikel yang kita buat sendiri teman-teman di sini seperti ini. Jadi ini sangat cocok kalau misalnya kita mau transform dari blog kita ya ke video, konten video kayak gitu teman-teman. Cuman memang agak effort karena kita perlu sesuaikan ke 8 itu 8 detik. Jadi semakin banyak teks yang kita masukkan maka dia akan semakin cepat teman-teman ngomongnya. Saat bermimpi secara lucid, seseorang dapat mengendalikan. Dan suaranya akan jadi kayak robot gitu ya. Semakin cepat lagi itu akan kayak robot lagi. Dalam lucid dream, seseorang merasa sepenuhnya sadar dan Kalian bisa lihat di sini, bisa dengarkan ya. Jadi suaranya kayak benar-benar kayak robot, itu menyadari berbeda. bahwa dunia di sekitarnya hanyalah ilusi dari mimpi, sehingga ia dapat menentukan. Karena ini panjang dan ini cepat banget ya jadian. Tapi di sini aku akan tunjukkan ini yang teksnya tidak terlalu panjang. Dia akan lebih kalem. Intinya kita bisa menjadikan pikiran lebih tenang, sehingga kualitas tidur pun menjadi baik. Nah seperti itu. Dan ini dia itu support ketika kita download ya teman-teman. Itu support kita bisa buat animated GIF. Nah, tentu ini cuma animasi kayak doang. Ini ada original 720p. Nah ini ada yang upscale yang dia itu yang gratis ini teman-teman, yang di paketku. Ini ada yang upscale sampai 4K juga gitu ya. Itu perlu upgrade gitu ya teman-teman. Jadi ada batasan itu gitu teman-teman. Dan ya kira-kira seperti inilah untuk workflow dari si VO flow ini. Jadi ada text to video, kita buat teksnya tanpa di situ itu kita masukkan referensi frame to video. Jadi kita buat frame, kita punya frame foto ataupun ilustrasi dan lain sebagainya, atau yang kita buat dari Nano Banana tadi dengan referensi yang kita miliki ya. Jadi sebelumnya di sini kita membuat dulu stylenya teman-teman. Jadi stylenya kayak gini nih. Ini aku coba buat stylenya seperti ini sehingga itu menjadi acuan. Jadi nantinya ketika kita itu memberikan perintah, nah itu akan mengikuti style yang kita buat nih. Jadi style itu kalau di desain kayak gini teman-teman, itu goresan kayak gini pun juga ini style, termasuk bagaimana kita mengatur ketebalan, terus di sini untuk coraknya seperti apa, ini kayak urak-urakan kayak gini teman, dan itu akan mengikuti seperti itu. Jadi kita buat style. Dan kalau misalnya di sini kalian itu bisa menggambar, kalian bisa buat karakter. Jadi nantinya karakter itulah yang akan lebih konsisten, yang kalian nantinya bisa ketika di input di flow tersebut itu bisa menjadi acuan gitu ya. Kalau misalnya mau membuat itu, kalian gabungkan dengan Nano Banana kayak gitu teman, sehingga apa, sehingga kita bisa membuat berbagai macam gerakan dan lain sebagainya gitu ya teman, dari karakter yang sudah kalian buat seperti itu, just like that sih teman. Jadi ibarat kata di situ kalian tidak 100% menggunakan AI kayak gitu. Jadi kalian itu pertama kalian konsep dulu, nah setelah itu AI itu ada untuk meneruskan konsep kalian. Ibarat kata kalian itu udah buat blueprintnya, nanti orang saya gitu ya, orang atau mungkin pekerja kalian ya kayak gitu, itu yang mengerjakan seperti itulah. Dan kasus ini itu adalah AI. Nah seperti itu sih, itu saya rasa lebih cocok juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak terlalu bisa menggambar, misalnya membuat karakter dan sebagainya, kalian bisa buat stylenya yang kalian inginkan seperti apa nantinya gitu ya teman-teman, termasuk kalian gunakan untuk menggambar untuk stylenya tersebut, sehingga nanti bisa dikombinasikan dengan AI tersebut gitu ya, just like that. Style yang kita buat. Dan ini ada juga yang ingredient, jadi kayak sebuah bumbu gitu ya, kita bisa masukkan kayak gitu teman-teman, seperti itu. Ini juga sama ya per kreditnya. Kalau misalnya kita itu pakai yang VO3 itu 20. Ini ada grid image sama dengan ini ya. Jadi untuk yang ini tadi, jadi Nano Banana ini tadi, dan ini free 0. Entahlah kalau misalnya nanti ke depan kayak apa. Tapi yang jelas sekarang kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti bakalan ketemu harganya, saya rasa untuk layanan AI semuanya akan ada harganya teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kalian buat sustain, nah itu ya teman-teman. Jadi memang kenapa kok perlu untuk orang yang dia itu bisa menyederhanakan itu gitu ya teman-teman, sehingga membuat prompt yang lebih efisien untuk meminimalisir kesalahan. Karena tiap generate itu ada harganya teman-teman. Jadi kalau misalnya salah dan tidak sesuai, itu kan juga udah habis ya untuk itunya, untuk kreditnya ya. Itu adalah model, salah satu model ini dari satu perusahaan ya di sini untuk satu produk ini. Karena untuk layanan AI itu ada banyak, walaupun kadang ada yang dia itu ngambil API mungkin dari VO juga, tetapi dengan di rebranding ya teman-teman, atau disesuaikan dengan layanan mereka kayak gitu. Tapi core-nya ada di entah itu Flow, VO gitu ya teman, seperti itu, atau Nano Banana kayak gitu. Kita kembali ke Flow. Nah itu tadi teman-teman, saya simple sebenarnya, jadi buat kayak gini. Nah kita di sini coba lihat ya di bagian ini about Flow. Nah
Jadi kita buat ini memang tujuannya untuk flow itu kan dia storytelling. Jadi kalau misalnya gitu tadi kayak buat sebuah podcast tadi teman-teman, itu adalah salah satu sampelnya. Nah, lalu bagaimana hasil jadinya Bang? Nah, sebenarnya itu tak posting di channel ya teman-teman, channel yang lain, tapi di sini aku akan tunjukkan di Quizsearch ini. Lu Bang nanti bakalan buat tutorial lagi tentang flow dan sebagainya. Kita nggak menjamin hal itu teman-teman. Jadi yang jelas di sini kita udah bahas di sini flow kayak gitulah. Jadi nanti bakalan ada harga ya teman-teman di situ untuk setiap aksi kalian gitu ya. Di sini ada pricing di sini tuh. Memang di sini bisa buat 3D dan lain sebagainya tuh, tidak hanya kayak gitu teman-teman. Bahkan yang lebih kompleks sekalipun ya kayak gini, ini udah didemokan teman-teman. Sesuatu dan ini bakalan ini juga ya teman-teman. Jadi ke depan kayak platform-platform hiburan ini bakal dipenuhin kayak ginian. Jadi ya walaupun udah ada ini ya, udah ada kayak pemfilteran, jadi suatu yang tidak memberikan value lebih di situ mungkin akan kena ini. Jadi misalnya kita itu cuman generate kayak gini, misalnya ini langsung kita spam di YouTube ataupun lain sebagainya, maka mungkin itu akan kena ya, akan kena. Kalau yang udah monet mungkin demonet ya teman-teman, seperti itu mungkin bisa aja terjadi hal itu. Jadi ya fungsinya flow ini kan untuk storytelling ya sebenarnya teman-teman. Nah, tapi bayangkan aja tiap 8 detik ya, untuk 1 menit aja kalian butuh generate sekitar 10 ya, 10 teman-teman. Untuk 1 menit ya 10 dikali 20, coba bayangkan itu berapa. Coba ya kita hitung. Jadi 10 dikali 20 kredit. Oke, ini udah dapat 200 ya, padahal kita dapat berapa tadi? Dapat 1000 teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau buat sebuah konten ya maka itu hanya bisa dapat berapa menit, coba kan bayangkan gitu kan teman-teman ya. Tentu nanti untuk langganan dan lain sebagainya nanti akan berbeda juga dapat kreditnya teman-teman. Nah, tetapi di sini kalau yang bisa kita lihat di sini ya, ini ada 180 monthly credit free ya, tapi kalau misalnya yang udah berbayar dapat 1000-an tadi. Ini ada yang ultra juga dan ini biayanya tuh 249. Ngeri men, sekitar 200-an ya, 200 dolar. Ini untuk 3 bulan ya. Ya, tapi kita bisa mendapatkan gambar sampai 4K ya, upscalingnya teman-teman tuh kan. Dan ini beberapa lainnya ya di plan ini, ada Gemini Apps yang Pro, terus ada YouTube Premium juga. Jadi udah include semua termasuk 30 terabyte storage. Wow, menarik. Oke, dan itu tentang flow ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira ya seperti itulah teman-teman. Itu adalah untuk flow. Dan apakah sulit Bang? Ya sebenarnya kalau misalnya kita untuk membuat sebuah project pribadi dan kita udah punya tadi, kita udah punya stylenya, kita udah punya yang mau teks ya teman-teman ya, teks yang mau dibuat, tidak terlalu sulit ya. Seperti itu. Ini aku tunjukkan hasil akhirnya ya. Lucid dream ini erat kaitannya dengan mimpi. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, mimpi sadar. Jadi ini adalah jenis mimpi di mana seseorang menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Dalam lucid dream, seseorang merasa sepenuhnya sadar dan menyadari bahwa dunia di sekitarnya hanyalah ilusi dari mimpi, sehingga ia dapat melakukan apa saja yang ia inginkan, termasuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan nyata. Saat bermimpi secara lucid, seseorang dapat mengendalikan lingkungan mimpi dan mengubah keadaan dalam mimpi sesuai dengan keinginannya. Contohnya, seseorang bisa terbang dan berbicara dengan karakter dalam mimpi. Pernahkah mengalami lucid dream? Aku pun dulu ketika kecil sering mengalami hal ini setelah dewasa. Entah kenapa hal itu sangat jarang terjadi. Mungkin karena banyak pikiran kali ya. Banyak tanggungan, tuntutan, dan berbagai macam tanggung jawab lainnya. Pernah mimpi seperti dikejar anjing? Ketakutan itu seperti nyata, atau berbincang dengan orang itu nyata? Aku bisa melakukan hal yang tak bisa aku lakukan di dunia nyata. Bahkan ketika bangun, aku bisa mengingatnya. Apakah lucid dream ini bisa dilatih? Lucid dream dapat dipelajari dan dilatih oleh seseorang yang ingin mengalami pengalaman tersebut. Berbagai teknik dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan seseorang memasuki keadaan lucid dream, seperti menulis jurnal mimpi setiap pagi. Tetapi kenyataannya itu tidak mudah. Sulit, bos! Apakah meditasi berpengaruh munculnya lucid dream? Beberapa penelitian mengatakan bahwa orang yang sering bermeditasi memiliki peluang lebih besar untuk bisa mengalami lucid dream. Hal ini karena meditasi itu membuat pikiran rileks dan menjauhkan diri dari puyeng karena berbagai pikiran, tuntutan, dan perputaran waktu. Intinya kita bisa menjadikan pikiran lebih tenang sehingga kualitas tidur pun menjadi baik. Lucid dream ini erat kaitannya dengan mimpi. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, mimpi. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Dan ini ruanganku agak lembab ya, jadi ya kita perlu untuk udara. Nah, seperti itulah untuk Google VO sendiri teman-teman. Dan seperti apa pendapat kalian? Itu tadi masih diproses ya di software editing video teman-teman. Seperti itu. Dan tentu di situ lebih efektif kalau misalnya kalian itu tidak memiliki banyak kredit ya. Kalian untuk efektifnya di situ kalian bisa gabungkan ya dengan mungkin kalian buat podcast. Nah, itu untuk kalian gunakan sebagai ilustrasi lah ya. Membuat ilustrasi itu akan jauh lebih hemat sih menurutku gitu ya teman-teman. Jadi ketimbang kalian itu buat secara full gitu ya teman-teman, karena kalau full itu tentu kalian membutuhkan banyak sekali resource ya tadi ya, termasuk kreditnya itu tadi seperti itu teman-teman. Jadi ya sekarang udah seperti itulah teman-teman ya.
Dan ini ya tidak hanya di sini ya, banyak konten kreator yang sudah membicarakan hal ini juga teman-teman, seperti itu. Dan mungkin beberapa dekade itu ke depan ya teman-teman, ya, atau beberapa tahun ke depan ya, itu yang asli yang palsu pun jadi jadi lebih sulit untuk membandingkannya, karena di sini secara default misalnya ketika kita itu mainkan secara defaultnya si Veo itu dia objek manusia tuh, ngeri teman-teman. Bahkan kalau misalnya kalian di dunia film CGI itu jadi yang dulunya itu harus dibuat lama gitu, di render di komputer yang super canggih gitu ya, yang mahal. Nah sekarang bisa pakai prompt kayak gitu tuh, bayangkan itu perkembangannya itu ngeri teman-teman, ngeri banget. Karena memang di situ nantinya bakal diproses di komputernya milik si Google ini gitu ya, di sana di server yang tentu mereka membutuhkan RAM dan berbagai macam komponen-komponen lainnya, membuat sekarang itu berbagai harga-harga komponen untuk PC untuk membuat penghobi ya, jadi penghobi build PC kayak gitu, jadi ya mahal semua teman-teman. Jadi kalau misalnya RAM kalian itu tiba-tiba rusak dan sebagainya ya, kalau kalian mau beli ya itu mahal banget ya, termasuk SSD dan NVMe pun juga sama tuh ya, ngeri banget. Dan itu berdampak di berbagai macam sektor ya, tidak hanya di situ juga. Tadi monitor juga ternyata juga ada gitu ya, jadi barang-barang elektronik ya. Karena produsen mereka fokus ke permintaan perusahaan AI yang ini, jadi untuk supply and demand dia main ya di pasar teman-teman, jadi otomatis itu jadi langka, dan kalau langka itu mahal gitu teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ya seperti ini teman-teman, jadi untuk membuat hal-hal yang semacam ini yang membuat perangkat-perangkat kalian itu mahal gitu ya. Dan ya semoga aja nanti bisa normal kembali, dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 諦めないきっとできる何度も何度も自分に言い聞かせる薄かないように自分を奮い立たせるために結局自分を励ませるのは自分だけなんだ